Ya, kita sekali lagi berdoa ya. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur dan bersuka cita untuk kesempatan kami boleh menyembah-Mu, beribadah kepada-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau yang melawat setiap kami. Roh Kudus Engkau yang penuhi hati kami, perbaharui hati kami, bentuk hati kami Tuhan. Sehingga ya Tuhan, kami boleh mengerti. Tuhan beri pengertian kepada setiap kami, bagaimana kami menjalani kehidupan kami, ya Tuhan, yang berkenan kepada Engkau. Urapi hamba-Mu Tuhan yang terbatas ini, menyampaikan firman kebenaran-Mu Tuhan. Kami ikat segala hal-hal yang mengganggu kami, roh-roh yang mengganggu, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tempat ini dikuduskan, tempat ini disucikan, dan kami boleh tersembunyi di dalam Engkau, ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Ini kita doakan, saya gumulkan ya. Dan hari ini saya ingin mengajak kita kembali merenungkan makna ibadah kita sebagai seorang Kristen. Ya, cocok sekali ya hari ini pas ya. Ya, kita ngobrol soal ibadah ya. Nah, saya beri judul rahasia ibadah. Ya, bukan karena saya menemukan rahasianya, bukan itu ya. Tapi karena itu ditulis ya di dalam surat Paulus kepada Timotius. Ya, kita buka sama-sama. Dari ini ada nih. 1 Timotius 3 ayat 15 sampai 16. Saya bacakan ya. Jadi, jika aku terlambat, ini kata Paulus, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya, agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Ya, nah ini adalah dari Timotius. Timotius itu adalah anak didiknya Paulus. Ya, jadi Paulus menuliskan kepada Timotius atas inspirasi dari Roh Kudus. Dia menuliskan kepada Timotius. Ya, dia bilang begini. Jika aku terlambat, nah berarti pesannya penting ya. Kalau sampai gue telat nih, nggak bisa datang nih. Ini lu harus tahu dulu nih. Kesannya seolah-olah begitu ya. Ini lu harus tahu dulu ya. Bagaimana jemaat Allah harus hidup gitu. Bagaimana sebenarnya jemaat Allah harus hidup sehari-harinya. Nah, itu dibilang begini. Agunglah rahasia ibadah kita. Masuk tanda kutip, dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Nah, waktu saya baca ini, saya bingung. Ya, kalau misalnya rahasia gini, harusnya rahasia ibadah kita puasa. Wah, itu rahasia dong. Oh, kita puasa. Rahasia ibadah kita berdoa. Rahasia ibadah kita berlutut. Apapun itulah ya, rahasia. Tapi menarik. Waktu Paulus tulis, agunglah rahasia ibadah kita. Apa rahasianya? Dia. Siapa dia? Kristus. Nah, hari ini coba kita renungkan bersama ya. Semoga Tuhan membukakan rahasia kepada kita sehingga kita mengerti kebenaran ini ya. Nah, kutipan ini diambil sebenarnya ada yang bilang ini adalah him mula-mula. Jadi mereka sangat fasih dengan ayat ini, dengan bagian ini. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya. Ini sudah fasih buat mereka, itu adalah bahasa mereka sehari-hari. Ada yang bilang ini seperti pengakuan iman yang mula-mula, ya, pengakuan iman mula-mula seperti di kalau kita pengakuan iman rasuli. Nah, kalau mereka jemaat-jemaat awal mula-mula pengakuan imannya ini, gitu. Ada yang bilang ini him. Jadi ini adalah sesuatu yang mereka sudah biasa deklarasikan, sudah menjadi pengakuan iman mereka. Ini adalah rahasianya. Nah,
Eh, bukan ya sebenarnya apa sih makna ibadah itu sendiri? Apa sih ibadah? Sebenarnya apa sih ibadah itu? Ya, ya kalau misalnya kita sering berpikir bahwa ibadah itu adalah ketika kita datang ke gereja itu ibadah, ya. Ketika kita berdoa itu ibadah kita. Ketika kita saat teduh itu ibadah kita. Ketika kita berpuasa itu ibadah kita, betul ya? Itu yang kita sering mengerti, ya. Walaupun kita teorinya ngerti lah ya. Nah, ibadah itu adalah hidup kita sehari-hari ya, itu kan teorinya gitu ya. Tapi prakteknya bener gak? Kita mengerti bahwa ibadah itu adalah arah hati kita sebenarnya kepada sebuah saya bilangnya person, kepada sesosok divine person, sosok ilahi, di mana kita mengarahkan hati kita kepada dia. Itu sebenarnya adalah ibadah yang sesungguhnya, di mana sebuah arah hati kepada sosok atau oknum yang kita kagumi, oknum yang kita hati, oknum yang kita adore. Adore itu apa? Adore, ya, kagum, ya, ya itu. Nah jadi itu ibadah, ya. Nah di kamu sendiri kalau kita buka itu ibadah itu dari kata worship. Worship itu sebenarnya dari kata word, ship, word, ship. Word itu layak ya, word ngerti ya, worthy. Worthy itu nggak worth it, kita suka bilang, wah kalau segitu mah nggak worth it. Tapi kalau worth it gimana? Wah, walaupun capek-capek, walaupun mahal, tapi saya beli worth it. Ya, ngerti ya? Worth it itu gitu. Ya kita ngomong worth it itu misalnya gini mana ya? Wah, walaupun capek banget ya, tapi worth it banget, bagus banget pemandangannya walaupun kita capek gitu kan misalnya. Jadi walaupun itu layak untuk diperjuangkan. Nah, sebenarnya dari situ, layak untuk disembah, layak untuk menerima pengabdian kita. Itu adalah worship, worship. Nah, itu jadi. Nah, menjadi kita bilangnya sekarang adalah ibadah, ya. Kalau kata serapannya itu sebenarnya dari bahasa Arab abodah. Nah, ini yang menarik, ya. Abodah itu sebenarnya kalau di bahasa Ibrani itu adalah ibadah. Ibadah itu kan kata dari Ibrani itu kata serapan jadi ke bahasa Arab, Aram, habis itu jadi Arab. Makanya sampai sekarang kita bilangnya ibadah. Itu sebenarnya bahasa aslinya itu bahasa Arab. Dari bahasa Ibrani itu abodah ya. Nah, di KBBI sendiri agak kurang tepat sebenarnya. Dia bilang ini, perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah. Itu betul. Perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah. Jadi ibadah, kebaktian, sama sebenarnya maknanya. Ya, kebaktian itu apa sih? Kita menyatakan bakti kepada Allah. Itu kan makanya namanya kebaktian. Ibadah itu ya kita melakukan ibadah, merupakan sebuah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, saya setuju bagian awalnya, di mana itu adalah sebuah perbuatan, walaupun kita mengerti ibadah yang sesungguhnya bukan soal perbuatannya, tetapi soal arah hatinya, pengabdian itu sebenarnya. Jadi jauh lebih dalam, ibadah yang Tuhan inginkan sebenarnya bukan hanya perbuatan. Dan menariknya ini nih, kalau kita mengerti, yang membedakan kekristenan dengan agama-agama yang lain, ya, ibadah kita bukan didasari oleh ketaatan mengerjakan perintahnya, tetapi didasari oleh Allah sendiri yang menyatakan diri. Nah, ini yang kita berbeda. Nanti saya akan jelaskan, ya. Tetapi ibadah itu sendiri merupakan sebuah pengabdian, sebuah arah hati. Nah, manusia itu memang diciptakan dengan sense ibadah, semua orang. Jadi nggak usah ribet-ribet kita mikirin ibadah itu susah, ibadah itu yang susah bukan beribadahnya. Beribadah dengan benar itu yang susah. Tapi kita itu diciptakan sebagai makhluk beribadah. Jadi sudah ada sense itu di dalam diri setiap manusia. Itu beribadah kepada orang yang dia kagumi. Itu menjadi ibadahnya. Itu bawaan orok kalau kita ngomongnya gitu ya. Bawaan orok itu begitu. Ya, nggak usah dipelajarin. Kayak gini,
Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Manusia nggak usah belajar. Berkumpul dengan orang lain menjadi sebuah kebutuhan daripada manusia. Ya, malah ada yang bilang kalau bayi ya nggak disentuh berapa lama, lahir nih, terus nggak pernah dapat sentuhan, pasti bayinya entah cacat, entah setengah mati, pokoknya pasti sekarat bayinya. Kalau dalam beberapa hari itu tidak mendapat sentuhan sama sekali, malah bisa mati. Ya, pasti nanti jadi orang aneh, orang cacat, kebanyakan begitu. Jadi bayi harus mendapat sentuhan. Kita itu makhluk sosial, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, maka nggak usah kita belajar susah-susah ya. Manusia makhluk bereproduksi ya. Nggak perlu belajar susah-susah, memang keinginannya untuk punya anak itu bawaan natur ya, bawaan natur. Nah sama, sebenarnya ibadah itu adalah bawaan kita. Karena kita diciptakan sesuai dengan gambar Allah, manusia Allah. Jadi sense untuk ibadah itu sudah melekat. Nah, permasalahannya apa? Permasalahannya apakah ibadah yang kita lakukan tertuju kepada oknum yang benar? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ibadah kita lakukan sesuai dengan apa yang Allah benar-benar inginkan kita lakukan? Itu kan masalahnya. Ya. Kalau ibadah kita semua pasti beribadah tanpa kita sadari. Kita sedang beribadah, cuman masalahnya oknumnya ke siapa? Ya kan? Kalau agama-agama lain oknumnya ke dewa-dewa mereka, ke Allah-Allah mereka. Betul? Gitu. Tapi sebenarnya siapa sih oknum yang harusnya menjadi layak worth untuk disembah itu? Layak untuk menjadi penyembahan. Nah itu yang kita perlu renungkan. Saya hari ini ajak kita renungkan bersama. Ya sampai sini saya harap kita dapat gambaran ya. Jadi ibadah itu sebenarnya bukan hanya kita doa, bukan hanya kita beribadah di hari Minggu, ya. Ada yang bilang begini kan, pekerjaan adalah ibadah, betul? Sering dengar ya? Kok bisa? Emang begitu masalahnya, ya. Nih, bahasa Ibrani-nya kan abodah tadi. Jadi abodah ini selain dipakai sebagai worship, service, di Perjanjian Lama itu dipakai untuk bekerja. Di Kejadian itu abodah itu bekerja. Jadi bekerja itu memang adalah sebuah ibadah. Nah, tapi sekarang kita ngelihatnya terpisah. Pekerjaan sekuler. Ibadah itu kalau misalnya sesuatu yang rohani, ya. Tapi bekerja bukan, bekerja itu sekuler, cari duit, ya, cari kang tahu itu duniawi, sekuler. Tapi kalau berpuasa, berdoa, bernyanyi, menyembah itu adalah rohani. Nah, kita misahin begitu. Sebenarnya di dalam konsep kekristenan, hal ini nggak bisa dipisahin. Baik itu bekerja, baik itu beribadah, itu satu hal sebenarnya. Ya, itu satu hal. Adam dan Hawa waktu diciptain, kalau kita paham, ya di Taman Eden, ya balik lagi Taman Eden ya. Nggak ada gereja kan? Adam dan Hawa ketika diciptakan, dan dia disuruh ngapain sama Tuhan? Bekerja, mengusahakan Taman Eden. Dan itu adalah ibadahnya si Adam. Namain binatang, gitu. Ya. Nah, jadi bekerja itu kita nggak bisa pisahkan. Oh, yang rohani itu kalau kita doa di gereja. Ya. Kalau kita bekerja kurang rohani. Nggak begitu. Nah, ini konsep kita mesti rubah, dan ini memang sulit di dalam pemikiran zaman ini, di mana kita udah dipengaruhi oleh budaya zaman, ya. Kita melihatnya, oh kalau kita datang ke gereja rohani. Orang yang kerja di gereja, hamba Tuhan itu lebih rohani. Enggak. Di dalam konsep kekristenan, hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan tidak lebih rohani dari pedagang yang bisnis di kantor. Tidak lebih rohani. Sama. Karena itu adalah ibadah juga. Bentuk ibadah. Orang yang jadi hamba Tuhan melayani tidak lebih rohani dari penjual bakmi yang bikin bakmi. Nah, kita kalau nggak memahami ini, karena apa? Paradigma kita sudah banyak dipengaruhi oleh zaman. Itu sebenarnya sama, tidak lebih suci. Orang yang jadi pendeta tidak lebih suci daripada pedagang, ya. Malah
lebih suci pedagang yang melakukan usahanya dengan jujur, ya, dengan baik, melayani pelanggannya dengan baik, daripada pendeta yang walaupun jemaatnya besar, tapi fokusnya adalah untuk mencari kesuksesan, mencari nama, walaupun sama-sama menyampaikan firman Tuhan. Nah ini kita mesti mengerti, Alkitab mengajarkan bahwa nggak ada lagi hal rohani, hal duniawi, nggak ada loh. Semua hal itu kita nggak bisa pisahkan, rohani, sekuler, duniawi, nggak ada. Semua itu sama. Yang kita kerjakan itu semua adalah merupakan pengabdian kita kepada Tuhan. Nah itu. Nah kalau begitu, nggak usah datang dong hari Minggu. Bukan begitu, ya. Kan sama semua, ya. Malah datang hari Minggu cuman sekali, ya. Hari-hari biasa lebih banyak. Kan yang penting saya beribadah. Nggak begitu, ya. Nah, Alkitab mengajarkan bahwa ibadah hari Minggu, ya, penting sekali untuk menjadi model di mana ibadah di hari Minggu itu adalah model dan cerminan di mana kita bisa menjadi hidup dalam sehari-hari. Ibaratnya begini, hari Minggu saya beribadah. Model di hari Minggu itu menjadi model saya kerja dari hari Senin sampai hari Sabtu. Ngomong simpelnya gitu. Semua yang kita kerjakan nih di hari Minggu ini dari tadi awal, itu merupakan contoh model yang Tuhan inginkan supaya kita kerjakan dari Senin sampai Sabtu. Nah itu yang kita harus ngerti. Ya, contohnya, di sana ada apa? Ada pengakuan dosa misalnya. Ada firman Tuhan, pernyataan Tuhan. Sebenarnya apa? Dalam hari-hari kita, pernyataan Tuhan itu harusnya menjadi kehidupan kita. Pengakuan dosa menjadi kehidupan kita. Pengakuan iman menjadi kehidupan kita. Ada nyanyian-nyanyian, puji-pujian itu menjadi kehidupan kita. Kita memuji, menyanyi, kita menyembah, kita berdoa. Itu semua elemen-elemen yang kita lakukan, unsur-unsur yang kita lakukan di dalam ibadah kita hari Minggu, sebenarnya harusnya itu menjadi sebuah kehidupan yang kita jalani setiap hari. Ngerti ya? Maka ibadah hari Minggu sebuah momen yang sangat penting, ya, dari kehidupan kita. Ya. Ada yang bilang begini, setan itu pinter, ya, mau hancurin orang Kristen, simple, hancurin ibadah minggunya. Pasti hari-hari biasanya berantakan. Ya, maka saya bersyukur ya, ada saudara kita yang dicerahkan tiba-tiba. Ibadah hari Minggu penting, datang. Oh itu, waktu saya merenungkan ini ya, aduh puji Tuhan, saya bersuka cita sekali. Karena apa? Memang hancurkan ibadahnya hari Minggu, hancurkan gerejanya di hari Minggu, orang Kristen pasti berantakan. Gitu. Karena apa? Ibadah hari Minggu itu merupakan model, contoh kita melakukan sehari-hari. Nah, nanti mungkin bisa dibahas dalam komsel ya. Gimana ya saya menerapkan ibadah hari Minggu ini, elemen-elemen di dalam hari Minggu ini menjadi praktek kita sehari-hari di dalam kita bekerja di hari Senin sampai Jumat. Apapun yang kita kerjakan. Apapun yang kita kerjakan. Semua elemen-elemen itu harus ada. Nah, makanya harus ngerti apa itu esensi daripada ibadah. Nah, saya hari ini fokus menjelaskan soal ibadah Minggu dulu. Nanti dari ibadah Minggu, nanti kita renungkan sendiri bagaimana ini menjadi praktek di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di dalam ibadah hari Minggu itu, kalau kita mau klasifikasikan, sebenarnya simple. Ada 3E, ya. Elemen, esensi, ekspresi. Kalau kita mau bagi. Elemen itu unsur. Liturgis itu ada elemennya. Contohnya tadi masuk, ada apa? Ada ayat yang dibawakan, betul? Dibacakan ayat. Ada khotbah, itu elemen-elemennya. Ada nyanyian, ada doa, ada deklarasi pengakuan iman. Ada apa lagi? Kita penyembahan, betul? Ya, ada persembahan nanti. Ada kita menyembah Tuhan. Itu semua adalah apa? Elemen-elemen yang kita adakan di dalam ibadah. Ya. Tapi elemen-elemen itu akan kita bisa lakukan dengan benar kalau kita mengerti esensi di balik semua itu. Sebenarnya esensinya apa sih? Sehingga ada elemen-elemen itu. Jadi esensi itu adalah yang paling penting. Essence. Ngerti ya? Esensi itu yang paling penting. Yang penting. Tapi tiga-tiganya ini nggak bisa dipisahkan. Ya. Kemudian ada ekspresi. Ekspresi itu apa? Kita ekspresikan dalam apa? Nyanyian dalam bentuk apa? Angkat tangan, itu ekspresi. Ya. Nangis, itu ekspresi kan? Ada yang tepuk tangan, ada yang
pakai musik, itu ekspresi kan, gitu. Kalau kita ibadah di Katolik, mereka pakainya organ, bentuknya kusuk, ya kan. Tapi kalau di ibadah-ibadah beberapa gereja, ada yang, wah bahkan bisa sampai loncat-loncat. Tapi kalau kita di gereja di Jawa, mungkin ekspresinya gimana? Lagunya ya lagu Jawa, gitu. Ya, jadi itu adalah bentuk ekspresi bebas. Ekspresi boleh bebas, tetapi harus ada esensinya dan harus ada elemennya. Itu tiga-tiganya harus menjadi satu. Jadi paham ya? Maka kita nggak usah bingung. Saya datang ke gereja ini, kok beda ya? Kok beda ya? Itu ekspresinya beda-beda. Tetapi yang apakah esensinya sesuai? Ya. Dan ekspresi ini bukan selera ya. Oh, saya seleranya lagu-lagu yang cepet ya. Nggak bisa begitu. Ya. Ibadah itu adalah bentuk kita berbakti kepada Tuhan. Bentuk kita berbakti kepada Tuhan. Artinya apa? Kita memberi. Ya. Tapi seringkali kita datang ibadah, kita maunya apa? Kita minta. Kok saya ibadah nggak dapat apa-apa ya? Gitu kan? Nggak dapat apa-apa gue. Nggak tahu tuh gue nggak dapat apa-apa. Ibadah itu soal memberi. Dapat siapa? Tuhan. Karena ibadah itu adalah sebuah penyembahan. Sama ekspresi. Hari ini saya fokus bahas esensinya. Yang sebenarnya jemaat udah tahu, kita sering katakan berkali-kali ya. Ya, jadi elemen, esensi, ekspresi, ingat aja ya, 3E ini ya. Ada elemen-elemen itu liturgis ya. Ada esensinya, ada ekspresinya. Nah, yang kita perlu ngerti apa? Esensi daripada beribadah itu sendiri. Apa sih esensinya daripada beribadah? Nah, kita sudah pernah ya, Pak Yohanes sering ngomong ya, esensinya ada 4. Nah, siapa ingat? Esensi ibadah ada 4 ketika kita beribadah. 1, lupa. Nah, kalau kita nggak ngerti ya esensinya ibadah, kita nggak akan mengerti yang kita lakukan setiap hari itu sebenarnya apakah sesuai dengan esensinya ini. Karena ini yang paling penting. Ekspresinya bisa beda-beda. Ya. Elemennya, cara menggunakannya bisa beda-beda. Tapi esensinya mesti paham. Ya. Yang pertama, pernyataan Allah melalui firman. Itu esensinya. Ya. Pernyataan Allah melalui firman-Nya. Yang kedua, sakramen. Apa itu sakramen? Kalau di Katolik, dulu pertama kali kita lihat gereja Katolik, yang di tengah-tengah itu adalah apa? Roti dan anggur. Betul? Karena itu adalah sentral, pusat, di mana sakramen roti dan anggur itu menjadi sentral. Ya, itu ada esensinya, sakramen. Kenapa sakramen? Sacrifice sebenarnya dari kata pengorbanan. Pengorbanan. Sakramen itu pengorbanan. Satu-satunya agama di mana ada sakramen hanya agama Kristen. Satu-satunya agama. Satu-satunya penyembahan yang ada sakramen modelnya hanya agama, hanya kekristenan. Gitu. Ya. Saya campur-campurin yang Kristen Katolik karena basically kan kita kan satu gereja sebenarnya, satu pengakuan iman yang sama. Ya. Tapi sentralnya kita mesti ngerti esensinya. Yang pertama, pernyataan Allah. Allah yang terlebih dahulu menyatakan dirinya. Kedua, sakramen. Ketiga, kehadiran Allah di tengah-tengah ibadah kita. Jadi di dalam setiap ibadah kita harus mengerti Allah hadir. Yang keempat, persembahan diri. Nah, ini 4. Ingat, ya. Ini esensi daripada ibadah sebenarnya, ya. Pernyataan Allah, ya. Ini saya bahas satu-satu supaya kita lebih jelas sedikit. Pernyataan Allah itu adalah yang membedakan ibadah kita dengan ibadah-ibadah dimanapun. Karena agama itu adalah Allah. Kalau kita bicara soal agama, ya beragama. Agama itu adalah manusia berusaha mencari Allah. Manusia berusaha mencari Allah. Maka jadi agama. Manusia cari, wah, kok itu ya, gunturnya keras banget ya, gitu kan? Ini di luar pemikiran. Akhirnya mereka menyembah dewa guntur. Betul? Itu yang terjadi kan? Ya. Wah, mereka nggak bisa ini. Ada yang, waduh, kita gimana ya supaya tanamannya subur terus waktu panen. Ya. Nah, akhirnya jadi nyembah dewa kesuburan atau dewa pertanian gitu ya. Nah, itu kan penyembahan ya. Jadi manusia mencari
Allah. Dengan cara apa? Dengan cara beragama. Ya, habis itu melakukan ritual gitu. Tetapi kekristenan punya konsep yang berbeda. Kekristenan itu adalah Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia. Kenapa? Karena Allah yang kita sembah itu Allah yang tidak pernah terpikirkan oleh kepala kita, ya, oleh otak kita yang sangat terbatas ini. Kalau Tuhan tidak menyatakan dirinya, mewahyukan dirinya, tidak mungkin manusia bisa mengenal Dia yang tidak terbatas. Manusia yang terbatas tidak mungkin mengenal Allah yang tidak terbatas. Nah, ini esensi daripada sebenarnya ibadah kita, salah satu esensinya, ya. Jadi Allah menyatakan dirinya lewat apa? Lewat firman. Maka Alkitab ini adalah menjadi apa? Sebuah pernyataan Allah kepada kita, sebuah kebenaran yang bukan omong kosong. Kenapa? Karena ada wujud fisiknya. Semua firman ini diwujudkan di dalam kematian Kristus, yang dimana Allah menjadi manusia. Itu yang menjadi esensinya. Maka yang sangat khusus di dalam kekristenan adalah ketika kita beribadah, kita tahu bahwa Allah terlebih dahulu menyatakan dirinya menjadi manusia. Maka kita bisa melihat apa? Allah yang sangat maha kuasa, Allah yang sangat tidak terbatas, tetapi diwakilkan oleh Kristus yang menjadi manusia sama seperti kita dalam tubuh dan daging. Ya, saya ulangin ya. Ya, ini sebuah hal yang paradoks, yang bertolak belakang. Allah yang tidak terbatas, tapi menyatakan dirinya menjadi manusia yang sama seperti kita ini. Seperti kita punya daging, punya darah. Nggak kebayang ya? Tapi itulah yang membuat kita menjadi kagum akan ibadah kita. Karena Allah kita itu Allah yang maha kuasa, tapi juga Allah yang seperti kita. Nah, itu gimana gabunginnya? Itu mesti pahamin. Ya, kalau kita nggak pahami, kita nggak mengerti. Itu yang membedakan ibadah di dalam kekristenan. Karena apa? Allahnya bukan Allah yang besar, megah, tidak terbatas. Tapi Allah yang tidak terbatas itu menjadi hina, menjadi manusia. Nggak ada satu agama pun yang bilang Allahnya jadi hina. Nggak ada satupun agama di dunia ini yang bilang Allah yang disembah itu menjadi hamba bagi semua orang. Satu-satunya hanya kekristenan. Ini yang menjadi rahasia, menjadi esensi. Ya. Maka ketika kita menyembah Tuhan, kita menyembah Dia dengan takut dan gentar, tapi ada perasaan cinta, perasaan kasih, di mana Dia dekat dengan kita. Nah, itu sangat misterius. Ya, sangat misterius. Allah yang transenden. Ya, kalau pakai bahasa teologisnya gitu ya. Allah yang transenden, yang maha kuasa, tetapi Allah yang imanen, Immanuel beserta kita, bersama-sama kita, hadir di tengah-tengah kita, seperti kita bersama-sama. Maka kita bisa berbicara dengan Dia, kita bisa mengekspresikan hati kita, karena Dia Allah yang bukan maha kuasa yang tidak kita bisa sentuh, tapi Dia Allah yang mau datang ke tempat kita. Ini esensi yang pertama. Yang kedua, sakramen. Ya, sakramen ini adalah elemennya berupa apa? Kita lakukan perjamuan kudus, contohnya. Ya, ketika perjamuan kudus ada roti dan anggur, itu sebenarnya sakramen. Tapi esensinya apa dari sakramen? Bahwa Allah bukan cuma datang ke dunia, tapi mengorbankan diri dan membagi-bagi dirinya. Maka roti yang dipecah-pecahkan itu, ketika pendeta misalnya memecah-pecahkan roti, sebenarnya itu simbol apa? Bahwa tubuhnya itu diserahkan bagi seluruh umat manusia menjadi tebusan. Ya. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, jadi sacrifice, pengorbanan itu harus ada. Ya, kalau zaman dulu mereka datang beribadah itu bawa korban, potong korban, persembahan kepada Allah. Kenapa harus potong korban? Karena harus ada yang dikorbankan, nanggung dosa-dosanya manusia. Itu perjanjian lama. Tetapi di perjanjian baru, korban itu diwakilkan oleh Kristus sendiri. Maka Kristus menjadi korban, menjadi domba, sembelihan. Nah, itu yang dilambangkan ketika kita memecah-mecahkan roti, dan roti itu diberikan buat kita sebagai penebusan. Gitu. Dan yang kedua, sakramen itu bicara soal apa? Kesatuan komunitas. Ya. Kita diundang makan semeja dengan Tuhan, bayangin ya.
kita diundang makan semeja. Itu kalau simbol makan semeja itu kayak kita kalau makan sama-sama brothers ya, makan sama-sama keluarga, makan semeja itu artinya apa? Kita bersekutu, betul ya? Kita bersama-sama. Dan itu yang dilambangkan di dalam sakramen. Ketika Tuhan membagi-bagikan, kita diundang untuk makan semeja dengan Kristus. Makan semeja dengan Tuhan. Wah, ini sangat spesial. Kalau kita bisa memahami ini, sangat spesial. Tuhan yang tidak terbatas, tetapi hadir dan mengajak kita makan bersama-sama semeja dengan Dia. Itu benar-benar rasanya ya, seperti kita makan semeja-meja dengan saudara-saudara yang kita kasihi. Ya, maka ibadah itu gak pernah kita bisa pisahkan dari komunitas. Ya, orang yang bilang, wah ibadahnya kuat, habis itu dia mojok di atas gunung, ya, bertapa. Itu bukan ibadah yang Tuhan mau. Ibadah yang Tuhan mau, di mana kita berkomunitas bersama sebenarnya, sebagai satu kesatuan. Karena Allah kita adalah Allah yang Tritunggal ini ya. Saya nggak bahas Tritunggal sekarang, ya. Tapi Allah Tritunggal itu sebenarnya mewakili komunitas daripada manusia di tempat ini. Nah, yang ketiga, ya kehadiran Allah tadi kan. Jadi yang pertama apa? Pernyataan Allah. Yang kedua sakramen. Ketiga, kehadiran Allah. Nah, itu yang tadi saya bilang bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini Yesus sendiri yang ngomong. Kalau saudara lihat di Alkitabnya, itu merah tulisannya. Tuhan yang bilang sendiri. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi, kehadiran Tuhan ini harus dirasakan oleh setiap kita di dalam kita beribadah minggu. Maka menjadi model. Ketika minggu kita apa? Mencari hadirat Tuhan. Kita datang, kita bawa pergumulan kita bawa rasa syukur kita, apapun kita bawa ke sini. Kita bawa pengakuan dosa kita datang. Dan kita percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah kita. Gitu. Nah masalahnya kan kita nggak percaya kan Allah hadir. Ya. Kita seringkali mengukurnya dengan perasaan kita. Ya. Wah kalau getar-getar artinya Tuhan hadir. Kalau kita nangis artinya Tuhan hadir. Lu mau getar-getar, lu mau nggak rasa apa-apa, Tuhan hadir. Tuhan hadir karena firman-Nya yang bilang begitu. Tuhan hadir di dalam ibadah kita. Maka Tuhan juga hadir di dalam keseharian hidup kita. Mau kita rasa, mau kita nggak rasa, Tuhan hadir. Ya masalahnya ketika kita melakukan dosa terutama gitu kan, kita rasa Tuhan jauh. Padahal ketika kita lakukan dosa, Tuhan tetap dekat. Ya. Karena Tuhan hadir di dalam setiap apa yang kita kerjakan. Tuhan hadir. Ya. Maka di dalam ibadah itu penting kita mencari hadirat Tuhan, mengalami. Nggak cuma teori. Kadang-kadang karena apa? Kadang-kadang kehadirannya yang manifestasinya yang supranatural itu membuat kita sadar, waduh, Tuhan benar ya hadir ya. Gitu. Ya, kita pernah ngeliat kan ya, manifestasi Tuhan, manifestasi Roh Kudus yang luar biasa, gitu kan? Ada orang datang masuk ke mimbar, langsung jatuh brak gitu. Oh, itu manifestasi kuasa Roh Kudus. Ada yang disembuhkan, itu manifestasi kuasa Roh Kudus. Supaya apa? Supaya nyata. Tapi sebenarnya kalau nggak ada manifestasi, Tuhan hadir nggak? Kita harus mengerti loh bahwa Tuhan hadir dalam ibadah. Ya, nah maka saya tadi kembali mengemphasize ya, ibadah minggu sangat penting. Ibadah itu mewakilkan apa? Hati kita. Kita benar-benar siap nggak ibadah? Mengabdikan diri nggak? Itu lihat kita punya ibadah di hari Minggu. Waktu kita datang ke hari Minggu, kita siapin diri nggak? Siapin hati nggak? Untuk benar-benar mau ketemu Tuhan. Benar-benar mau mengalami Tuhan. Siapin diri nggak? Itu menjadi ibadah kita. Ya. Orang yang nggak ngerti ya, nggak bakal siapin hati. Ya datang buat apa? Ya kumpul-kumpul, ya makan-makan. Nggak bakal mengerti esensi ibadah. Ya, ibadah itu dipersiapkan. Bahkan dari hari Sabtu sebelumnya kita persiapkan diri, kita tidur lebih awal supaya nggak ngantuk. Kita persiapkan, itu adalah sikap hati kita mempersiapkan ibadah kita di hari Minggu. Bayangin segitu pentingnya. Ya, karena apa? Kalau kita mengerti ibadah Minggu menjadi model
sikap hati kita kepada Tuhan sebenarnya. Ya. Maka jangan kita suka ngatain orang, ya. Orang itu kalau di Minggu suci, Senin sampai Sabtu kelakuannya kayak setan. Minggunya suci ya, kayak malaikat. Senin sampai Sabtu, ya saya nggak berani menjudge, menghakimi. Kenapa? Ya, karena ketika dia datang hari Minggu, dia berusaha loh. Untuk apa? Untuk menghormati hadirat Tuhan yang datang. Ya, itu adalah sesuatu yang dilakukan effort untuk apa? Untuk menghormati Tuhan, gitu. Habis itu dia nggak mengerti bahwa hari-harinya sebenarnya setiap hari itu juga adalah ibadah. Harusnya dia mempunyai sikap hati yang sama, tetapi akan tercermin lewat ibadah di hari Minggu. Itu yang menjadi penting, ya. Yang keempat, persembahan diri. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Ini menjadi persembahan diri. Yang tadi, worship itu adalah pemberian diri. Kita memberikan diri. Kenapa? Karena Kristus yang terlebih dahulu menyatakan diri dan membagi-bagi diri buat kita. Nah, itu yang menjadi dasar, ya. Nah, jadi kalau kita mengerti tadi ayat yang Ibrani, ya, agunglah rahasia ibadah kita. Apa ibadah kita rahasianya? Kristus yang sudah membagi dirinya. Nah, ketika kita merenungkan ini, ya, ketika saya merenungkan soal memberi diri, ya, kita udah sering dengar lah, ya, kita udah sering dengar persembahkan diri, persembahkan tubuh, gitu. Saya kalau udah sering dengar persembahan, ini pergumulan pribadi, ya, persembahkan tubuh, oh ya, memberi diri untuk Tuhan. Saya baru sadar, saya nggak mengerti sebenarnya memberi diri yang kayak bagaimana sih sebenarnya yang Tuhan mau. Seperti apa sih memberi diri yang Tuhan mau? Ya, kita ngomongnya apa? Persembahkan tubuh. Persembahan tubuh seperti apa yang Tuhan mau sebenarnya? Ini yang menjadi perenungan saya sendiri. Sampai ini digumulkan ya lewat khotbah hari ini, puji Tuhan gitu, puji Tuhan. Kayak Tuhan membukakan kepada saya, persembahan diri yang Tuhan mau itu sebenarnya seperti apa. Nah, tadi saya udah katakan bahwa manusia itu punya sense untuk beribadah, betul ya? Dan sense untuk beribadah itu otomatis akan tercermin di dalam kepada siapa dia beribadah. Itu semua pasti, ya. Seorang anak yang mengagumi pujaannya, contohnya mengagumi BTS lah misalnya gitu kan. Kalau dia benar-benar mengagumi, itu sebenarnya adalah wujud penyembahan. Cuma dia nggak sadar. Makanya dia lama-kelamaan akan semakin mirip orang yang disembah. Pasti, gitu. Ya, ketika seseorang menyembah uang, mencari uang, penyembahannya adalah mamon. Semua pemikirannya pasti adalah mencari uang, mencari kekayaan. Pasti, gitu. Siapapun yang disembah, orang yang benar-benar hidupnya menyembah, senang kepada artis atau aktor pujaannya lah, ya. Wah, kalau artis pujaannya datang, wah gitu ya. Itu merupakan wujud worship sebenarnya. Cuma dia nggak sadar. Kenapa manusia bisa seperti itu? Karena itu yang tadi bilang ada sense worship gitu di dalam hatinya. Itu udah pasti. Orang yang ngomong ateis, ya, saya ateis nggak percaya Tuhan. Tapi apa? Star Wars Premium dia ngantri semalaman sebelum buka besok, ya. Gila Star Wars. Kenapa? Itu worship sebenarnya, ya. May the force be with you. Oh, itu worship, ya. Ada orang yang kagum akan seseorang, dia akan menjadi mirip dengan orang itu, pasti. Semakin dia mengagumi, semakin mirip. Nanti apa? Potongan rambutnya mirip, cara ngomongnya mirip. Dia pengen tahu sebenarnya itu yang dia itu. Makanya anak-anak kita itu, ya, kita mesti tahu loh, kepada siapa mereka kagum, ya. Pasti semakin lama semakin mirip itu yang mereka kagumi. Dan kita pasti pengen anak-anak kita mengagumi seseorang yang baik dong, supaya dia mirip orang yang baik, betul kan? Gitu. Karena apa? Sense of worship itu sudah ada di dalam manusia seperti kita. Maka ibadah itu pasti membentuk hati kita, pasti. Ibadah kita pasti membentuk. Kalau kita beribadah kepada oknum yang salah,
maka ibadah kita pasti berantakan. Hidup kita jadi kacau. Itu pasti. Ya, kita beribadah kepada dewa-dewa, pasti kacau hidupnya. Maka di perjanjian lama, Tuhan tuh paling susah merubah bangsa Israel yang poligami. Kenapa? Karena dulu dewanya banyak. Ketika seseorang menyembah dewa yang banyak, dewa A, dewa B, dewa C, nggak pernah mengerti makna kesetiaan. Tidak pernah mengerti. Betul? Karena apa? Dewa A, dewa yang satu jagonya. Kalau saya kurang cukup, saya cari dewa B. Kalau saya kurang cukup yang dewa B, saya dewa C. Sama kan? Akhirnya apa? Saya juga cari istri begitu. Ya, istri satu, ya, cantik, ya, tapi kurang pintar. Saya cari istri yang pintar. Istri yang pintar tapi kurang baik. Saya cari istri yang baik. Jadi istrinya bisa banyak. Makanya kita lihat perjanjian lama, istrinya banyak, poligami. Sulit. Sampai di perjanjian baru, ya, itu ribuan tahun Tuhan membentuk Israel menjadi bangsa yang setia itu sampai mereka mengerti bahwa istri itu satu harusnya yang Tuhan kehendaki. Tapi Tuhan gak langsung bentuk di awal-awal. Itu proses yang Tuhan bentuk, Israel itu dibentuk. Ya, makanya kita masih melihat, kok raja istrinya banyak? Karena itu proses pembentukan Tuhan. Sampai akhirnya mereka mengerti, Allah yang mereka sembah adalah Allah yang ingin mengajarkan tentang kesetiaan, faithfulness, kesetiaan. Nah, maka kalau kita menyembah, rahasia penyembahan kita, yang penting itu adalah objek yang kita sembah siapa. Kalau objek yang kita sembah itu benar, maka kita akan semakin mirip dia. Itu penting. Nah, apa yang kita kerjakan setiap hari sebenarnya itu yang perlu kita lihat. Apakah objeknya adalah yang kita kerjakan untuk dia, untuk objek yang kita sembah, atau untuk objek yang lain sebenarnya. Ini yang menjadi perenungan kita. Ya. Nah, contoh yang lain, ya, contoh yang lain, di mana kita dibentuk dan hanya penyembahan kepada Kristus yang bisa membentuk kita. Itu adalah apa? Yang tadi, rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Nah, ini yang sebenarnya merupakan kunci rahasia daripada penyembahan kita. Satu-satunya yang kita sembah itu Kristus adalah Allah yang jadi manusia. Tadi yang saya sudah sebutkan. Itu menjadi kunci. Allah yang mengosongkan pikirannya. Ini bicara soal apa? Tadi saya bahas soal kesetiaan. Kita menyembah Allah yang satu-satunya Allah yang benar. Itu kita belajar tentang kesetiaan. Itu beribadah. Yang kedua, ibadah membentuk kita untuk mengosongkan diri. Bukan mengosongkan pikiran ya. Mengosongkan diri. Apa itu mengosongkan diri? Kita kenalnya rendah hati. Ngomongnya gampang. Kerendahan hati. Gampang ngomongnya? Gampang. Apa itu kerendahan hati? Kerendahan hati itu saya tidak mau atur lagi hidup saya sesuai dengan yang saya mau. Semua Tuhan yang atur. Gampang? Sakit. Ya, kalau kata Brother Nicky, sakit ya. Saya nggak boleh ngatur hidup saya lagi. Saya yang atur Tuhan. Itu simpelnya. Ya, saya selesai atur hidup saya. Saya bukan atur hidup saya sesuai apa dengan yang saya mau, yang saya inginkan, yang saya kehendaki. Tapi saya mau atur hidup saya sesuai dengan apa yang Tuhan suka. Dan ini merupakan sebuah kunci di mana kita melakukan segala sesuatu. Ya, saya berpikir seperti ini, saya kayak terbuka, bek gitu ya. Ketika kita memproyeksikan gitu kan, sekolah matetes misalnya. Apakah kita mengajak anak-anak kita untuk berpikir seperti Kristus yang mengosongkan diri? Kita siapin anak-anak kita buat apa? Supaya hebat, supaya pintar, supaya jago. Jago apa? Kalau kita hanya sampai di situ, nggak salah sih, ya. Mereka akan menjadi orang di dalam masyarakat, ya, yang bisa, yang skillful. Tapi buat skillful buat apa? Skillful belajar untuk mengosongkan diri dan menjadi pelayan bagi sesama. Ini jadi inti sebenarnya. Jadi waktu saya merenungkan, apakah itu menjadi fokus kita di dalam segala apa yang kita kerjakan? Menjadi pelayan bagi semuanya. Kristus menjadi manusia, memecahkan dirinya, membagi-bagi tubuhnya, mengosongkan dirinya untuk menjadi hamba bagi semua orang. Dia Allah dari semua,
tapi jadi hamba bagi semua. Itu yang nggak ada satupun objek penyembahan di agama-agama manapun di dunia. Dan itu yang harusnya membuat kita menjadi kagum. Karena satu-satunya oknum yang kita sembah adalah oknum yang berkuasa tapi jadi hamba bagi semua. Dan ini menjadi tujuan akhir sebenarnya daripada apa yang kita kerjakan. Apakah ketika kita mendidik anak kita nih, kamu ya pinter ya belajar. Supaya apa? Supaya nanti dapat gajinya gede. Supaya kamu apa? Jadi orang sukses. Sukses apa pertanyaannya? Sukses melayani orang lain, itu sebenarnya. Ketika kita ada di gereja nih, apakah kita semua berusaha untuk melayani sesama? Ya. Pelayan ibadah, berusaha melayani sebaik mungkin. Melayani. Apa melayani? Ya memberi diri untuk melayani yang sesamanya. Bukan supaya apa? Supaya gereja kita tambah banyak orang, ya. Banyak orang mendengarkan firman. Itu betul, nggak salah. Tapi kalau hanya sampai di situ pemikirannya, kita kehilangan yang paling esensi, yaitu apa? Menjadi hamba bagi orang lain. Ya, wah kita kejar urapan Tuhan, mujizat Tuhan, bagus. Tapi kalau hanya sampai di sana, urapan buat apa? Mujizat buat apa? Untuk melayani orang lain, bukan supaya kita jadi gereja yang hebat. Wah, gerejanya penuh urapan ya, jemaatnya ribuan ya. Tujuannya adalah melayani umat, melayani jemaat. Gitu. Waktu saya renungan ini saya sadar, mungkin udah lupa ya. Gitu. Makanya stres. Mikirin sekolah stres. Kenapa? Karena mikirin sekolahnya harus jadi gede. Lupa. Mikirin sekolah untuk mempersiapkan mereka jadi pelayan. Ya makanya saya senang sekali itu supervisor ya. Yang supervisor ya. Itu belajar menjadi pelayan, angkat bendera. Artinya apa? Saya siap melayani seperti bendera itu salib yang saya lihat. Supervisor gitu nggak? Atau waktu bendera angkat kita, gangguin gua, kan? Enggak loh. Itu kesempatan saya melayani anak itu. Seperti Kristus bendera diangkat, Christian flag. Itu loh sebenarnya maknanya. Saya melayani. Dalam pekerjaan kita, kenapa kita makin dipercaya? Saya melayani orang lain, saya melayani pelanggan saya, gitu. Maka kita mendidik anak-anak kita, kalau misalnya dia jadi dokter, ya dokter yang melayani orang. Kalau dia menjadi pedagang yang melayani customer, menjadi hamba bagi semua. Tapi kan kita berpikirnya beda. Kita maunya jadi paling hebat, yang paling sukses, orang memandang kita something, gitu. Kita mau jadi gereja sehingga orang pandang gereja kita something. Salah. Gereja kita justru harus semakin besar, semakin tunduk, semakin melayani. Itu anehnya. Jadi itu bertolak belakang sekali. Ketika konsep kita salah, pasti kacau balau. Ya, banyak pendeta-pendeta stres. Kenapa? Karena pemikirannya apa? Gagal terus gerejanya. Padahal gereja harusnya menjadi pelayan, melayani, menjadi hamba bagi semua. Seperti Kristus menghambakan dirinya, memecahkan dirinya. Makanya itu dibilang Paulus, rahasia ibadah kita, dia yang menyatakan dirinya dalam rupa. Kebayang gak sih? Tuhan yang maha kuasa berubah jadi daging yang sangat terbatas. Gitu. Nah konsep seperti ini harusnya kita kagum loh. Wow, saya menyembah Tuhan yang seperti ini loh. Dan ini harusnya membuat kita menjadi apa? Saya mau memberi diri sama seperti Kristus memberi diri. Jadi itu yang sebenarnya harusnya terjadi. Saya memberi diri karena Kristus sudah memberi diri buat kita. Maka saya mau memberi diri. Apapun yang kita kerjakan, ya. Apapun yang kita kerjakan. Coba kita lihat lagi, apakah kita benar-benar mengerjakan segala sesuatu dengan konsep saya mau hidup saya bukan seperti yang saya mau, ya. Coba lihat kebanyakan pergumulan yang kita hadapin itu sebenarnya apa sih? Pergumulan yang kita hadapin, saya lagi bergumul nih tentang keuangan saya. Ini bergumul apa sih? Bergumul keuangan, contohnya. Apa yang kita gumulin sebenarnya soal keuangan? Saya bergumul karena saya khawatir, saya nggak percaya Tuhan pelihara saya. Itu kan yang kita gumulin kan? Kalau kita percaya bahwa Tuhan pelihara saya, kita nggak bergumul loh dengan keuangan. Betul? Yang kita gumulnya kita sedang menyelaraskan. Saya bukan bilang bergumul salah ya. Bergumul itu baik untuk pertumbuhan iman. Memang harus bergumul. Justru orang Kristen yang nggak bergumul itu salah. Tapi yang kita bergumul apa sih? Saya sedang bergumul soal pekerjaan saya. Yang kita gumulin apa sih?
Tuhan suruh kerjain yang A, kita nggak mau, makanya kita bergumul kan. Susah ya bergumul ya. Enggak. Atau yang kedua, kita nggak percaya pemeliharaan Allah, maka kita bergumul. Saya sedang bergumul pekerjaan saya, yang kita gumulin apa? Nanti setelah semuanya udah tenang, kita nggak bergumul lagi kan? Kenapa? Karena sudah terjadi, nggak ada yang kita gumulin. Wah, udah dapat, udah selesai, Tuhan udah jawab. Kita nggak bergumul lagi, ya. Tapi sebenarnya ketika kita bergumul itu, kita kan sedang menyelaraskan dengan apa keinginan Tuhan. Nah itu yang sebenarnya adalah pemberian diri. Ketika kita menyelaraskan dengan keinginan Tuhan, kita tuh sedang memberi diri loh. Gitu. Nah banyak hal yang ketika saya merenungkan bagian ini ya, saya melihat, iya ya, kenapa kadang-kadang saya bisa stres sendiri, pikirannya banyak. Karena pemikirannya bukan melayani. Masih ada yang saya mau. Saya pengennya A. Tapi kok kenyataannya B. Saya maunya A, kenyataannya B. Saya bergumul gitu kan. Bergumul apa yang Tuhan inginkan. Sampai apa? Sampai Tuhan kasih jawaban. Yang gue mau ini. Saya rela deh. Kalau Tuhan maunya itu, saya mau rela. Nah itu. Baru kita selaras. Baru keadaan damai itu kita pasti akan dapatkan. Dan itu kita akan terus lalui di dalam kehidupan kita. Ya, jadi balik lagi. Ibadah di hari Minggu kita menjadi ibadah yang sangat penting. Sama-sama kita datang kumpul ibadah hari Minggu. Ya, kita sering meremehkan. Enggak loh. Ibadah hari Minggu itu menjadi sebuah sentral, pusat. Itu jadi model di mana kita bekerja sehari-hari. Apakah kita dibentuk di dalam ibadah Minggu kita? Begitu pula kita dibentuk dalam ibadah kita sehari-hari. Ya. Nah, semoga kita semakin mengerti ya rahasia daripada ibadah kita, bukan apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita kerjakan, tetapi apakah semakin serupa dengan Kristus yang mengosongkan dirinya. Itu. Apakah semakin serupa, kita dibentuk gak semakin itu? Maka kalau kita semakin beribadah, tapi gak semakin kosong dirinya seperti Kristus, jangan-jangan oknum yang Anda sembah salah. Yang kedua, cara ibadah Anda belum berkenan kepada Tuhan. Ya dong? Makanya nggak menjadi seperti Kristus. Jangan-jangan oknum yang kita sembah salah loh. Kita masih apa? Sembah Kristus, sembah yang lain. Itu kan masalahnya. Sembah Kristus, sembah diri. Jadi akhirnya ya poligami juga kan. Ngerti? Nggak bisa loh. Tuhan mau apa? Penyembahan kita kepada Dia yang setia. Nah ini menjadi pergumulan kita ya, dan menjadi ya saya harap kita semua dibentuk lewat ibadah kita di hari Minggu dan di dalam pergumulan kita dengan Tuhan setiap harinya. Ini menjadi kerinduan saya ya. Kita berdoa. Saya pengen kita menyanyikan sebuah lagu Sembah Yesus. Sembah Yesus, ku datang ke hadirat-Nya dengan pujian. Sembah Yesus, ku datang ke hadirat-Nya sekali lagi. Dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. Sembah Yesus. Sembah
sembah Yesus, datang ke hadiratnya dengan pujian. Sembah Yesus, ku datang ke hadiratnya sekali lagi, dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan, dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan, dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan, dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. Musik terus main, saya memberikan waktu untuk kita semua boleh merenungkan tentang ibadah kita. Kita minta Tuhan untuk memperbaharui, membentuk hidup kita, memperbaharui hidup kita lewat ibadah yang kita kerjakan setiap hari. Lewat segala yang kita lakukan, kita boleh dibentuk serupa, semakin serupa dengan Kristus yang menjadi pusat penyembahan kita. Tuhan, Engkau yang mendengar seruan hati kami ya Tuhan. Kami memohon Tuhan, supaya hidup kami dibentuk. Hidup kami dibentuk semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Yang memberi diri, mau mengosongkan diri, tidak lagi mementingkan kepentingan kami sendiri Tuhan, tapi hanya mau menyenangkan Engkau ya Tuhan. Menyenangkan Bapa di sorga ya. Kami juga ingin memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan. Perbaharui kami Tuhan. Bentuk hidup kami. Bentuk hidup kami ya Tuhan. Dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan, dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. Tuhan, perbaharui hati kami Tuhan. Terima kasih karena Kristus sudah menjadi model, menjadi contoh ya Tuhan. Memberikan hidupnya untuk kami. Dan kami juga ingin memberikan hidup kami ya Tuhan. Untuk sesama kami. Sehingga menyenangkan Engkau ya Tuhan. Melayani sesama kami ya Tuhan. Sehingga mereka boleh melihat Kristus hidup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.